membaca Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Al-Qadir wa Azizul Ghaffar Mukawwir Lana tazkiratul bil besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu mufassal sallallahu wa barik alaihi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Ya, kita lanjut saja di sini. Yang pertama Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran sendiri? Ini ada beberapa pengertian dari Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata oral yang berarti bacaan. Berarti ingat baik-baik. Kalau berupa bacaan, berarti ketika membacanya, ketika antum sholat berarti harus dilafazkan, ya. Bukan berarti Allahu Akbar diam. Ini salah. Karena merupakan bacaan berarti harus keluar dari bibir, harus keluar dari mulut. Itulah namanya bacaan, ya. Bukan misalnya sholat Allahu Akbar diam, Allahu Akbar. Nah, ini salah seperti ini, ya. Walaupun antum tidak tahu mengaji sekalipun, jangan berharap berkecil hati. Saya tidak sholat karena saya tidak tahu mengaji, tidak, ya. Silakan datang ke musola masjid, ikut sholat berjamaah, ya. Karena itulah yang namanya pahala terbesar di situ. Ya, ketika antum sholat di musola atau sholat berjamaah, maka ada berapa pahala yang kamu dapatkan? Sekitar 27. Beda ketika kita cuma sholat sendirian. Satu saja kebaikan atau satu saja pahala yang kita dapatkan di situ. Ya, itulah pengertian daripada Al-Quran menurut masdarnya, yaitu sesuatu yang harus dibaca atau dilisankan. Ya. Ini kandungan Al-Quran, hukum peribadatan, muamalah dan kisah-kisah Nabi, ya. Informasi kehidupan alam semesta, di antara informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia, ya. Pengertian Al-Quran secara istilah atau secara menyeluruh merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ya, kepada Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, turunnya itu secara berangsur-angsur, ya. Turunnya secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, ya. Dan kami turunkan Al-Quran yang kami turunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan yaitu kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu dipahami baik-baik, ya. Berarti apa yang ada dalam kitab sebelumnya dimasukkan ke dalam Al-Quran, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat yang berapa? 48, ya. Nazzalna 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna at-Taurat wal Injil. Silakan dibaca artinya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Surah ketiga ayat yang ke-3. Ya, ini proses turunnya Al-Quran, ya. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud asli, ya. Jangan kira malaikat itu kecil. Malaikat itu besarnya antara langit dengan bumi, ya. Para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun dari Gua Hira, ya, tiba-tiba dia mendengarkan suaranya yang memanggil, dan mendengarkan suara yang memanggil namanya Muhammad. Muhammad kaget, ini siapa yang panggil saya? Ya, dilihat kiri kanan tidak ada manusia. Ternyata melihat ke atas besarnya malaikat Jibril antara langit dengan bumi. Bayangkan besarnya. Seperti apa besar daripada malaikat tersebut.
Nah, ini pahami isi kandungan daripada Al-Quran ya. Dari segi kuantitas atau banyaknya, yang pertama 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 323.015 huruf, 77.439 kosakata. Nah, inilah isi daripada Al-Quran ya. Dari segi kualitasnya, akidah, akhlak, dan beberapa lagi hukum-hukum muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini proses daripada turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, dikenal sebagai nuzul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Muhammad SAW adalah Quran surah Al-Alaq, surah ke-1 sampai surah ke-5, dan membacanya merupakan suatu ibadah ya, dan mendapatkan pahala. Jadi di sini ada tugas yang harus antum kerjakan ya, dan perhatikan baik-baik video yang akan saya tayangkan di sini. Ini ada lembar kerja ya yang harus antum isi. Jadi perhatikan videonya baik-baik ya. Di sini mulai dari poin pertama tadi ya, kita ulang-ulang supaya nanti di lembar kerja siswanya bisa diisi dengan baik kandungan daripada Al-Quran tersebut ya. Ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang ditulis di situ adalah 1 sampai 7. Dicermati baik-baik video daripada YouTube ini. Yang pertama adalah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan yang kedua itu tentang ini yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil Sekarang yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Yang terakhir. Bismillah.
ini apa saja ya, apa saja isi-isi daripada atau kandungan daripada ayat ini yang bisa antum jelaskan ya. Coba satu orang silakan yang depan. Apa saja? Yang pertama, Al-Quran berisi tentang, coba yang satunya akidah. Yang lain? Yang kedua akhlak. Yang ketiga ibadah. Yang keempat muamalah. Yang ke hukum. Yang ketujuh terakhir pengetahuan. Jadi itulah gunanya kita mengamati video ini ya. Jadi antum sudah tahu apa-apa saja yang terkandung dalam Al-Quran ya, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun akidah ya, dan masih banyak lagi apabila kita mengkaji atau kita mempelajari tentang Al-Quran tersebut. Jadi sudah paham apa itu sisi yang terkandung dalam Al-Quran ya. Jadi membaca Al-Quran itu memberikan pahala bagi kita. Jangankan yang bacanya ya, yang mendengarkannya saja dengan khusyuk itu mendapatkan pahala. Jadi dipahami itu baik-baik. Nah, jadi saya rasa untuk hari ini cukup sekian ya. Jadi mari kita sama-sama mempelajari Al-Quran itu dengan bersungguh-sungguh. Karena ini adalah pedoman daripada umat Islam ya. Pedoman daripada umat Islam ya. Jadi LKPD-nya atau lembar kerjanya akan saya nilai ya. Nah, ini nilainya bagus ini ya. Terisi semua ya. Masih ada yang kosong seret satu tapi tidak masalah ya. Jadi perhatikan ke depan sini sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita menyimpulkan tentang apa itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu atau pedoman hukum Islam pedoman sumber hukum bagi orang Islam ya, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, secara berangsur-angsur ya, dan membacanya merupakan satu pahala. Dan inilah sumber-sumber hukum Islam yang paling utama di antara sumber hukum yang lain ya. Itulah yang dimaksudkan dengan sumber hukum Islam ya. Jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Mari kita menutup pelajaran ini dengan berdoa. Mudah-mudahan banyak hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari mempelajari sumber-sumber hukum Islam tersebut. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti Pak Guru yang pimpin doanya silakan diaminkan. Mari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a. Allahumma rabbana al-batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk hari ini. Akhirul dawana ya nun kalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.